Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di sini menjalin asa dan harapan, menjemputnya, merawat kesyukuran atas nikmat iman yang masih bersemayam di dada. Karena iman itulah saudara-saudara kita yang ada di bumi Baitul Maqdis, di kota Gaza yang perwira masih bertahan. Karena iman itulah mereka tersenyum menghadapi syahadah. Karena mempertahankan itulah mereka rela menderita dengan semua ujian ini. Saat tenda-tenda jamaah di Arafah dan Mina terpasang indah dipandang mata, maka di sana di Gaza Palestina tenda-tenda pengungsi hanya lembar-lembar sobek yang diterbangkan angin. Bahkan setiap saat bisa hancur diserang musuh penjajah Yahudi Zionis la'natullah alaihim. Namun hari ini gema takbir dari tenda-tenda jamaah haji itu menyatu dengan teriakan takbir dari tenda-tenda pengungsi Gaza, dari tenda-tenda pengungsi di Sudan, bahkan dari terowongan-terowongan jihad para muqawamah, pejuang mujahid fi sabilillah. Maka dari sini
saat ini gemakan pula takbir sejati itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang jejaknya kita napak tilasi hari ini dalam ritual haji dan Idul Kurban, ternyata telah ditautkan Allah dengan tanah Palestina, tanah Baitul Maqdis dalam perjalanan hidup dan perjuangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan dia, yaitu Ibrahim dan Nabi Lut, ke sebuah negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam. Itulah negeri Baitul Maqdis. Al-Imam At-Tabari rahimahullah meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan negeri yang kami berkahi dalam ayat tersebut adalah Baitul Maqdis, Palestina, dan negeri Syam. Di negeri penuh berkah inilah beliau menanamkan benih perjuangan. Beliau membina keluarganya yang turun-temurun mewarisi estafet perjuangan penuh berkah ini. Alhamdulillah, alladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan padaku, kata Ibrahim, di hari tuaku ini anakku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku Allah benar-benar maha mendengar dan memperkenankan doa. Bahkan lembutnya takdir ilahi mengharuskan beliau untuk membawa istrinya Hajar dan putra pertamanya Ismail alaihissalam ke lembah Tandus yang basah dengan penuh iman. Lembah Tandus yang basah namun penuh dengan berkah iman. Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman yang tandus, di samping rumahmu Baitullah yang dihormati. Wahai Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, menegakkan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Semoga mereka bersyukur. Dari rangkaian peristiwa ini kita mendapatkan gambaran betapa gigih, tulus, dan bekerja kerasnya seorang Ibrahim alaihissalam dalam membina, membangun, dan mendidik keluarganya. Jarak jauh ditempuhnya, segala tantangan dihadapinya, segala aral yang melintang dilampauinya, pedih dan perih ditanggungnya, hingga lahirlah pejuang, keluarga pejuang. Istri anak-anaknya adalah mujahid dan mujahidah yang rela berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya rela ditinggal pergi demi perjuangan dan hanya berkata kepada Ibrahim, Hajar berkata kepada Ibrahim ketika ia ditinggal di tanah yang tandus itu, Makkah yang tiada berpenghuni, tak ada tumbuh-tumbuhan. Apakah ini perintah Allah? Allahu amaraka bihada. Jika benar, maka ketika Ibrahim berkata, "Na'am, benar Allah yang perintahkan aku," maka Hajar serta merta menjawab, "Idzan la yudayyi'ana." Kalau begitu, Dia Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Ismail alaihissalam, seorang mujahid, putra seorang mujahid, saat perintah Allah mengharuskan ia bahkan untuk disembelih sebagai bukti pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia hanya berkata,
Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ia berkata, lakukanlah saja itu wahai ayahandaku. Apa yang diperintahkan padamu, lakukan saja. Niscaya engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin, a'azzakumullah. Jika kita menyaksikan perjuangan kaum muslimin yang ada di Gaza dan Palestina, para pemudanya yang tangannya basah darah perlawanan, di dadanya berdegup kalam ilahi, mereka sendiri menghadapi kaum Zionis Yahudi keturunan babi, hari ini telah menjejak tahun ketiga sejak mereka dengan gagah perwira meruntuhkan, meluluh lantakkan berhala kesombongan Zionis dengan serangannya yang terkenal dengan nama Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa yang perwira demi kemerdekaan negerinya. Yahudi Zionis ternyata demikian licik-picik, pengecut, dengan hanya berani menyerang rakyat sipil. Namun Gaza tetap bertahan. Setiap keluarga di sana adalah keluarga pejuang. Mereka bertahan hanya karena membela tanah suci yang bernama Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa. Mengapa mereka bisa bertahan? Jumlah manusia yang tidak sampai 2 juta. Luas kota yang mungkin hanya seberapa daripada kota Makassar. Mereka diblokade belasan tahun, tak mendapatkan suplai makanan. Mereka makan seadanya, minum seadanya. Tetapi keterbatasan itu menghasilkan sesuatu yang mencengangkan dunia. Bahkan mereka sanggup memproduksi persenjataan yang tidak sanggup untuk diproduksi negara yang terbanyak penduduknya, negara muslim yang terbanyak penduduknya. Mereka sanggup dengan kebersahajaan itu menghadapi semua kecanggihan teknologi persenjataan Zionis yang dibantu dan disokong sepenuhnya oleh negara-negara besar. Kenapa? Itulah hasil dari tarbiyah, pembinaan keluarga pejuang, di mana hempasan penderitaan mengasah jiwa mereka untuk tajam. Ya, mengasah jiwa mereka untuk tajam menghadapi setiap tantangan. Perhatian penuh pada keluarga adalah keniscayaan. Jalan panjang perjuangan memerlukan pemegang tongkat estafet selanjutnya. Kita melihat anak-anak Gaza dibesarkan dengan rentetan senjata, tetapi sekaligus dengan ayat-ayat Al-Quran yang bersemayam dalam dada mereka. Mari kita bersamai keluarga kita dengan segenap doa, harapan dan usaha yang tiada henti. Munajat Nabiullah Ibrahim alaihissalam abadi di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan padaku keturunan yang saleh. Beliau pun doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku dan anak cucuku orang yang tetap menegakkan salat. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itulah yang ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang mulia. Ia dibakar, ia diusir, ia menghadapi semua kesulitan. Pengorbanannya demikian besar, terpahat indah dalam sejarah para pejuang. Bahkan ritual kurban dan ibadah haji yang kita lakukan hari ini adalah sejatinya menapak tilasi pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Hari ini semua mata memandang ke Gaza. Mereka tetap setia mewarisi Ibrahim alaihissalam dengan semua pengorbanannya. Mereka mempertahankan kebenaran demi meraih kemerdekaan, demi menjaga tanah suci titipan ilahi yang bukan hanya tanggung jawab mereka, tetapi itu adalah tanggung jawab setiap muslim, setiap kita yang hadir dan mengatakan kita beriman. Itulah Baitul Maqdis
dan Masjidil Aqsa bukan hanya milik rakyat Palestina, tapi milik semua yang mengatakan la ilaha illallah. Kesiapan berkorban di jalan Allah adalah bukti nyata iman. Bahkan ia adalah bagian daripada iman itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan serta-merta hanya mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka pasti dengan demikian Allah mengetahui orang-orang yang benar dalam imannya dan orang-orang yang hanya pandai berdusta. Keengganan untuk berkorban akan melahirkan sifat al-wahn, yaitu kelemahan. Nabi SAW mengingatkan, yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Faqala qa'il wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum kagutha'is sayl wa la yaz'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabah minkum wa la yaktifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Faqala qa'il ya Rasulullah wa mal wahn qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir-hampir saja umat-umat yang lain itu memperebutkan kalian wahai umat Islam, seperti orang memperebutkan makanan di atas nampan. Maka berkata seseorang, apakah pada saat itu kita sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, bahkan pada saat itu kalian banyak, sangat banyak, bagaikan buih di genangan air. Sungguh Allah mencabut rasa takut pada kalian dari dada musuh kalian dan menanamkan ke dalam dada kalian al-wahn. Berkata seseorang, apakah itu al-wahn ya Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Kesiapan berkorban hanya akan lahir dari jiwa-jiwa beriman yang merindukan surga dan hari akhirat dan melihat dunia hanya sementara dan bukan untuk selama-lamanya. Kakinya berpijak di bumi, menjejakkan setiap kebaikan, sementara cita-citanya membumbung ke langit, mengharapkan tanah jannah yang kekal dan abadi. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan dan kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi, dan hasil akhir yang indah itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar walillahil hamd. Umat al-Islam, a'anakumullah, kita adalah umat pejuang. Jalan suci itu bernama jihad fisabilillah. Dia adalah syariat yang akan menjaga perdamaian yang sejati. Sebagaimana qisas akan menjaga kehidupan, maka jihad akan menjaga keadilan dan menghadang setiap kezaliman dan menghancurkannya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang beriman, maukah aku tunjukkan bagi kalian satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Itulah jika kalian beriman pada Allah, pada Rasulnya, dan kalian berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika seandainya kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan masukkan engkau ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
dan kami akan masukkan kepadamu di dalam satu tempat yang paling indah bernama surga Aden. Itulah kemenangan yang sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Ibrahim alaihissalam menanamkan benih jihad itu pada setiap generasi pejuang setelahnya, bahkan ia telah menjalankan jihad yang paling afdal, yaitu berkata benar di hadapan penguasa yang zalim, dan itu harus dibakar hidup-hidup. Maka hari ini manusia-manusia terpilih di bumi Gaza mengangkat kembali panji-panji jihad yang mulia itu setelah sedemikian lama terkubur. Karena semangat jihad inilah bangsa-bangsa muslim merebut kemerdekaannya, mempertahankan harga diri dan martabatnya. Olehnya itu, para musuh ingin menguburkan semangat itu dalam-dalam agar mereka leluasa menjajah, menguasai kaum muslimin. Nabi SAW mengingatkan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanza'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah dan kalian telah disibukkan memegang ekor-ekor sapi, kinayah daripada keinginan manusia yang hanya terfokus pada dunia, dan kalian lebih senang bercocok tanam saja, dan juga kalian meninggalkan jihad fisabilillah, niscaya Allah akan kuasakan timpakan kehinaan pada kalian, dan kalian tidak akan dapat menghilangkan kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembantaian yang miris, jangan kita menyangka bahwa kezaliman Yahudi Zionis telah selesai dengan semua bentuk perjanjian-perjanjian yang mereka sodorkan itu. Sampai hari ini, sampai detik ini, pembantaian itu masih terjadi dari hari ke hari. Mari kita peduli. Mari kita berikan apa yang kita sanggup. Lihatlah, sampai orang-orang non-muslim sekalipun memberikan perhatian. Bahkan ada di antara mereka yang rela untuk berlayar beratus-ratus, beribu mil untuk sampai ke sana. Walaupun mereka tahu bahwa mereka pasti akan ditangkap, akan disiksa, tapi mereka lakukan itu dengan dasar kemanusiaan. Maka kemanusiaan yang paling hakiki sejatinya ada di setiap sanubari kita. Peduli berarti memberi apa yang kita bisa. Peduli berarti menyuarakan persoalan ini setiap saat. Peduli adalah berarti bermunajat tiada henti memohon pertolongan Allah. Peduli adalah berarti menyuarakan kepedulian itu. Peduli adalah berarti terus berjuang. Berjuang mensolehkan diri kita. Bertobat dari setiap dosa. Karena sungguh setiap dosa adalah hijab penghalang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Peduli adalah bekerja keras sekuat tenaga menyadarkan umat, berdakwah, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan kebenaran. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an, yaitu jihad yang besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berkata bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita insya Allah adalah embrio kebaikan yang tidak pernah berputus asa untuk berjuang. Kita jangan sibuk memaki kegelapan. Mari kita nyalakan sebatang lilin kebaikan, walau temaram, namun itu sangat berarti mengusir pekatnya dan gelapnya kezaliman dan keangkara-murkaan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan
abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alaihi wa ala ashabihi at-tahirin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurra al-mayamin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du ayuhal muslimun, musibah yang terjadi di Gaza dan Palestina, penjajahan Zionis atas Masjidil Aqsa, sejatinya memberikan pelajaran besar bagi kita kaum muslimin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menata kembali jiwa kita, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Karena kemenangan itu tidaklah akan dapat diraih kecuali dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kekalahan itu menghadang kecuali kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Di tengah kondisi yang kritis ini, menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga persatuan dan persaudaraan. Jengah rasanya, malu rasanya menyaksikan pertikaian, perselisihan untuk perkara-perkara yang sepele, yang tidak pantas untuk kita perselisihkan di tengah kondisi umat yang sangat memprihatinkan seperti saat ini. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih, bertikai yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Bersabarlah, karena Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allahu akbar walillahil hamd. Kepada para pemimpin kaum muslimin dalam jenjang apapun dan siapapun dimanapun, hari ini kehormatan kaum muslimin tergadaikan di tangan Anda. Gaza yang merenggang nyawa hari ini akan menuntut kepedulian Anda di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Berbuatlah sesuatu, kerahkan kekuatan dan kemampuan yang Anda miliki untuk menjawab pertanyaan itu di hari akhirat kelak. Allahu akbar walillahil hamd. Kepada Anda, ya, juga kepada saya, kepada kita semua, para ayah dan bunda, sekali lagi siapkan diri dan anak-anak kita untuk menyongsong kehidupan yang penuh tantangan dan rintangan ini. Siapkan mereka menjadi orang-orang soleh pada diri-diri mereka, dan muslih yang siap untuk berjuang mensolehkan, berdakwah kepada kebaikan, menegakkan kebenaran dan agama Allah. Siapkan mereka menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Allahu akbar walillahil hamd. Wahai para pemuda harapan umat dan bangsa, tengoklah saudaramu para pemuda di Gaza dan Palestina. Bercerminlah pada mereka, bersihkan hatimu, berjuanglah menjadi pemuda soleh yang tangguh. Jangan terjebak pada jebakan-jebakan kemaksiatan dan kelalaian. Di saat kalian sedang sibuk dengan semua gadget, HP, dan internet, mereka sibuk juga dengan barang yang sama, tetapi mereka menggunakan itu untuk perjuangan, untuk menyebarkan kebaikan, untuk bertahan dari gempuran, bukan sekedar untuk bermain-main dan menghabiskan waktu belaka. Wahai para pemudi, para muslimah sejati, tetaplah setia dengan hijabmu, keindahan akhlakmu, bersiaplah untuk menjadi rahim peradaban yang membebaskan manusia dari penjajahan hawa nafsu. Mari melaksanakan cara terbaik dengan semua ibadah kurban kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari laksanakan ibadah kurban kita dengan harapan takarrub, dengan harapan dan kesiapan juga untuk berkorban, mengorbankan apa yang Allah karuniakan pada kita untuk mendapatkan yang lebih besar, lebih agung, lebih istimewa di sisi Allah. Itulah surga yang tiada akan berhenti dan akan terus abadi nikmatnya. Akhirnya marilah kita menengadahkan jiwa dan raga kita,
penuh harap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya Allah, wahai Tuhan penggenggam semesta, kasih sayang tiada berbatas. Ampuni kami ya Allah, ampunan melampaui kemurkaan. Kami akui semua dosa dan kehinaan ini di hadapan keagungan-Mu. Maka ampunilah kami ya Allah. Jangan biarkan dosa kami menjadi penghalang pertolongan dari-Mu. Ya Allah, Tuhan penolong orang-orang tertindas, Rabbul Mustad'afin, tolonglah saudara kami kaum muslimin dan seluruh manusia yang ada di Gaza dan Palestina. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Rabb. Jangan biarkan musuh-musuh menyakiti mereka ya Allah. Ya Allah, kuatkan azam kami untuk bersama dengan mereka, menolong mereka dengan apa yang Kau karuniakan pada kami. Jangan biarkan kelemahan dan kehinaan ini berlanjut ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, kuatkanlah para pejuang-pejuang kami di sana ya Allah. Satukan hati mereka, rapatkan saf dan barisan mereka, tepatkan bidikannya, lindungi mereka dari semua makar dan mara bahaya. Ya Allah yang Maha melihat darah-darah yang bergenangan, tangisan yang tak berair mata. Ya Allah, perlihatkan kepada kami keajaiban takdir-Mu dan kekuasaan-Mu ya Allah. Hancurkan para penjajah itu sehancur-hancurnya. Engkaulah yang Maha kuat dan tak ada yang bisa melemahkan-Mu. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan kami kaum muslimin seutuhnya. Engkau Maha Kuasa untuk semua itu. Ya Allah, Rabb kami, jagalah pula negeri kami ini dan segenap negeri-negeri kaum muslimin. Jadikanlah semua negeri ini aman sentosa, lahir darinya orang-orang saleh dan para pejuang di jalan-Mu. Jangan biarkan sejengkal tanahnya menjadi tempat orang-orang bermaksiat dan bangga dengan dosa-dosa di atasnya ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Selamatkan kami dari manusia-manusia durjana yang mengajak kepada kedurhakaan, mengajak kepada dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, jika hidayah-Mu tak menyapa mereka, maka jangan biarkan mereka berkeliaran di atas bumi-Mu ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang menggenggam hati manusia, satukanlah hati kami di atas kebenaran. Jadikanlah kami bersaudara, saling mengasihi karena-Mu, untuk-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, kasihilah dan rahmatilah orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang berbakti pada mereka. Rahmati mereka ya Allah. Jadikan surga tempat kami berkumpul di akhirat nanti bersama mereka. Ya Allah, berikanlah perlindungan petunjuk-Mu kepada para ulama kami, para guru-guru kami, para da'i-da'i dan da'iyah kami. Berikan kekuatan, kesehatan pada mereka semua ya Allah. Jagalah mereka dari semua fitnah dan mara bahaya di dunia ini. Ya Allah, karuniakan kami keluarga yang beriman, kuat, tangguh dan siap berkorban di jalan-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang teguh, menegakkan sholat, beribadah, menjaga diri dari dosa hingga akhir hayat ini ya Allah. Kumpulkan kami di dunia dalam ketaatan pada-Mu dan di akhirat dalam jannah firdaus-Mu yang kekal dan abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.